Prabowo dulu kami masih di masjid Fastabiqul Khairat. Itu 3 hari kami nggak ketemu nasi. Udah tuh mau dipakai duit ini untuk kuliah. Jadi benar-benar 3 hari itu ya kadang goreng sisa-sisa masyarakat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Humas, jumpa lagi bareng aku Cindy Doparita di podcast UIN PAS. Temukan ekspresi dalam setiap episode. Baiklah rekan Humas, kali ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, salah satu mahasiswa penerima beasiswa KIP yang memiliki semangat kuliah yang tinggi untuk berkuliah di UIN PAS Bengkulu. Halo, selamat pagi. Halo Mbak Cindy, pagi. Selamat pagi juga. Boleh kenalan namanya siapa? Baik, saya punya nama Nafis. Kita prodi di Komunikasi Penyiaran Islam. Saat ini semester 5. Semester 5. Mohon maaf ini Nafis, tim kreatif saya ini agak kurang kreatif gitu. Jadi kita kreatifin sendiri, mic-nya dibolak-balik. Oke, Nafis kesibukannya sebagai apa sekarang? Kalau sekarang sih selain dari kuliah, kita juga baru mulai magang. Untuk pekerjaan ada jadi orang marbot, ngajar ngaji juga, sama beberapa kali diundang untuk ngisi kajian sih. Oke, kalau organisasi Nafis ngikutin organisasi apa di kampus maupun luar kampus? Kebetulan kalau dalam kampus kita alhamdulillah di tahun ini diamanahkan sebagai wakil ketua Ikatan Mahasiswa Bidik Misi, dan juga sempat juga ikut Duta Fuad, masih aktif alhamdulillah. Untuk di luar kampus sih kesibukannya lebih ke volunteer. Volunteer. Oke, asalnya Nafis ini dari mana? Untuk asal agak random Mbak. Okay. Kalau lahirnya sih Sumatera Barat, di Bukit Tinggi, Rumah Sakit Bukit Tinggi. Tapi dari umur 1 tahun udah dibawa ke Bengkulu. Tapi besar dan kecilnya itu lebih lama di Bengkulu Tengah. Oh, di Benteng. Di Benteng. Nah, rekan Humas, kali ini aku ketemu sama orang Benteng lagi. Ya soalnya kemarin aku ngundang salah satu duta baca. Dia orang Benteng juga, dan ini orang Benteng juga. Dan saya juga orang Benteng. Benteng makin maju. Benteng bisa menguasai lembak, menguasai pasar global. Gas-gas tipis. Oke, kita mau bahas tentang gimana sih awal mulanya Nafis ini bisa keterima di UIN gitu. Boleh ceritain sedikit nggak? Oke, mulai cerita. Jadi kita lulus SMA, selesai. Setelah itu kita diskusi sama teman mau lanjut kemana, dan kami sepakat untuk lanjut ke UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Nah saat itu memang dari SMA sama SMP itu suka ceramah, tapi punya ketertarikan terhadap ilmu komunikasi. Ternyata ada prodinya yang memang jurusannya dakwah juga. Menjurus. Gitu. Akhirnya kita coba tes dan alhamdulillah lulus. Wow, kenapa UIN PAS gitu? Yang pertama sih dari jarak cukup menjangkau, dan juga kita kan pengen punya kampus yang bermasyarakat. Nah, kami tuh sering kedatangan tuh mahasiswa KKN yang dia tuh dari dapat dari UIN PAS. Akhirnya waktu SMP SMA tuh lihat, anak UIN ya. Tapi keren, dulu masih gitu. YIN. Oh iya, YIN. Akhirnya tapi masih YIN. Alhamdulillah pas kami masuk pun jadi UIN. Oke. Terus setelah berkuliah, akhirnya Nafis ini menerima beasiswa KIP. Ya. Itu boleh ceritain nggak sih perjuangan seorang Nafis untuk mencari beasiswa melanjutkan studinya dari SMA menuju ke kuliah? Baik, jadi kita dari SMA memang udah biasa kerja. Jadi kerja memang, apa tuh? Kalau SMA sih jualan roti bakar. Oh, di mana? Kami jualannya di Kemang Seri itulah. Oh, di dekat rumah. Dekat rumah. Wah, emang udah pintar cari uang dari. Berarti rumor kalau orang Minang itu pintar cari uang dari kecil itu terterapkan di Nafis ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita tamat dari SMA, kita memang ada pekerjaan juga selama di Bengkulu Tengah, marbot sama ngajar ngaji. Ternyata kemampuan kita di marbot sama ngajar ngaji ini antar kita rezeki untuk ke UIN. Dan waktu itu lihat apa peluang beasiswa yang ada. Nah, salah satu beasiswa yang kita punya di kampus kita ini kita di Bidik Misi. Lihat pendaftarannya, dan memang kalau orang nggak teliti kayaknya sedikit amburadul ngurusinnya. Iya, agak sedikit ribet mungkin ya, capek gitu. Tapi ya dapatnya juga luar biasa. Sampai sekarang masih dibiayai. Akhirnya kita coba daftar, tapi ikhtiar kita kan nggak cuma jalur dunia. Kita coba minta doa sama jalur langit sama orang tua. Dan lulusnya tuh memang sangat luar biasa sih. Saya tuh lulus tuh seminggu sebelum kita barusan dari panti asuhan, antar bantuan. Sama lulusnya tuh waktu kita lagi nunggu ustadz untuk belajar. Jadi lulusnya di situ, pas dapat langsung nelpon teman satu lagi. Mungkin tahu teman-teman di sini, Prabowo Subianto. Oh, pernah jadi salah satu narasumber di sini. Nelpon berdua,
lulus kamu gimana? Alhamdulillah lulus juga. Langsung tutup telepon, berdua sujud di tempat masing-masing. Tapi Masya Allah, aku tuh kalau denger cerita-cerita yang kayak gini tuh suka merinding. Karena memang perjuangan banget menurut aku. Terus jarang kan ada yang mau melanjutkan, kayak kita paham nih ekonomi keluarga yang kurang mendukung lah ya untuk melanjutkan perkuliahan. Tapi dengan adanya semangat kita mau cari beasiswa. Itu keluarga sendiri aktivitasnya seperti apa, ayah, ibu? Jadi kami ini dulu sempat sih ngerasain ekonomi yang ke atas. Karena dulu kan Bengkulu Tengah terkenal sama sawit sama karetnya. Iya betul banget. Ternyata kita waktu SMP ke SMA itu sawit sama karet turun. Otomatis dampaknya juga kena. Sampai waktu itu orang tua beberapa usaha tutup, kayak punya nasi goreng dulu tutup. Akhirnya orang tua itu cuma jualan sate Padang. Sampai sekarang? Sampai sekarang cuma jualan sate Padang. Kedua orang tua Nafis? Ya. Selain itu kesibukan orang tua tidak ada? Paling ngurusin adik-adik juga sih. Oh ya, Nafis berapa saudara sih? Kami 3 bersaudara. Oke, Nafis anak yang pertama. Yang pertama. Besar banget tanggung jawab jadi anak Asli. pertama. Harus jadi contoh untuk adik-adik, ya kan? Terus Nafis nih udah pintar cari uang dari SMA, karena SMP ekonomi masih stabil ya. SMP itu juga udah agak ini, makanya waktu SMA tuh yaudah bismillah. Oh, cari uang sendiri gitu. Kalau nggak salah si Prabowo itu juga jualan roti bakar nggak sih, atau sama berdua? Dulu kebetulan kami semarbot. Oh gitu, memang anak muda yang kreatif sekali nih. Lingkungannya tuh nggak jauh-jauh dari orang-orang yang memberikan manfaat, betul kan, seperti itu. Terus respon orang tua sendiri gimana ketika Nafis bilang, Bu aku mau kuliah, atau Ayah aku pokoknya mau kuliah tahun ini gitu? Jadi waktu mau masuk pendaftaran perkuliahan, ya kita harus percaya sih ridho orang tua tuh pasti ridhonya Allah juga. Akhirnya ketemulah sama orang tua, diskusi kami sama orang tua berdua. Abang mau kuliah ya, abang mau kuliah Bu, gimana? Ayah cuma bilang kalau mau kuliah ambillah di UIN. Memang waktu itu udah diarahin di UIN, tapi ayah ngomong mungkin untuk biaya belum tahu ada atau enggak. Aku cuma bilang yang penting ayah sama ibu ridho, udah semua itu aman tuh. Alhamdulillah memang terbukti aman sampai saat ini. Sampai saat ini. Masya Allah, tuh kan aku tuh merinding lagi. Karena benar-benar perjuangan banget menurut aku. Nggak mudah seorang Nafis tuh bisa berada di titik ini gitu. Alhamdulillah. Apa sih yang menjadi hal yang paling menguatkan diri Nafis untuk aku tetap bisa berdiri di sini sampai kapanpun gitu? Yang pastinya saya berdiri di sini bukan untuk Nafis, tapi kita berdiri di sini karena kedua orang tua, 2 adik-adik saya, dan Bengkulu Tengah. Walaupun saya orang Sumbar, tapi saya pengen banget mengabdiin ilmu yang saya punya ke Bengkulu Tengah. Jadi kita berdiri di sini karena kita sadar orang tua pendidikannya nggak ada yang selesai. Ayah kita cuma tamat SMK, itu pun jajan yang diambil. Ibu cuma tamat MTS, nggak tamat sih, cuma 1 tahun itu keluar. Makanya bisa dibilang di keluarga itu mungkin saya yang pertama kali lulus SMA mungkin. Oke, lulusan SMA pertama di keluarga gitu. Berarti orang tua tuh bangga sekali ya. Alhamdulillah. Hal yang memotivasi seorang Nafis itu apa sih? Pasti kita pernah merasakan ada di titik down. Kayak aku udah capek nih ngelakukan kegiatan ini terus, kegiatan yang berulang, kayak cari uang sendiri itu melelahkan loh gitu kan. Padahal kita masih punya orang tua, karena pasti kita tuh punya pemikiran yang kayak maaf ya, kayak kita kan masih punya orang tua lengkap nih. Kenapa sih nggak minta biaya sama orang tua aja gitu? Pernah nggak sih Nafis berada di titik yang seperti itu? Ngerasain capek itu pasti, karena manusia biasa kan. Apalagi di masa SMA itu yang masih ego tinggi banget. Betul. Kadang pengen banget ngerasain gimana main, gimana ngekspresin diri dengan bebas. Tapi balik-balik lagi, kita tuh hidup untuk apa? Kita ada start, ada finish. Maka untuk urusan dunia ini saya pengen ya bikin orang tua saya tuh bangga. Ternyata saya punya anak namanya Nafis. Karena dulu waktu SMP sama SD itu bandel banget, cuma bikin malu keluarga. Akhirnya kita buka hidupnya lebih baru, kita buka semangatnya lebih baru. Jadi kalau ditanya motivasi kalau lagi males atau lagi down itu, ya kadang lihat orang tua nangis, kadang lihat wallpaper tuh orang tua, kadang lihat galeri-galeri yang lama tuh orang tua sih sampai saat ini jadi penyemangat utama. Oke, karena anak muda ini cenderung gengsi. Ya. Seorang Nafis ini pernah nggak sih ngerasain gengsi ketika berada di lingkungan yang teman-teman yang hedon? Mungkin di SMA Nafis punya teman yang orang tuanya kaya raya gitu kan, anak pejabat gitu, hidupnya hedon, kemana-mana pakai mobil. Ada nggak rasa gengsi atau rasa malu di diri Nafis? Kebetulan dulu di SMA pernah jadi ketua OSIS.
Terus kita kan sering kumpul tuh ketua OSIS antar anak kota, anak Benteng sama provinsi yang lain. Kayaknya saat itu cuma saya waktu itu yang sangat sederhana. Karena saya lihat yang dari SMA 5 pakai mobil, waduh, dari SMA 2 kota pakai mobil. Ada yang memang udah bawa motor tapi yang udah keren. Jadi di sana kita kayak ada sih ngerasa, wah kerennya mobil orang, motor orang, wah enaknya mereka sekolahnya. Tapi kadang balik-balik lagi kan ini kan cuma sebentar, kita nggak tahu masa depan gimana yang jadinya. Dan yang paling penting sih bukan tentang hedon gaya hidup, tapi aku paling pikir tuh yang paling penting dua sih, ilmu sama akhlak. Kalau ilmu akhlak itu udah tinggi, menurut aku itu udah suatu kekayaan. Kekayaan itu bukan selalu tentang uang gitu. Ada nggak sih cerita Nafis yang memang benar-benar susah ketika untuk meraih pendidikan? Mungkin bisa berbagi cerita ke rekan humas, susahnya seorang Nafis untuk mungkin ini nanti kita buat tagline-nya, susahnya seorang Nafis mengejar sarjana gitu. Ada nggak ceritanya? Jadi di seminggu mau bayar UKT, kebetulan ayah kecelakaan. Itu Hamin 4 atau Hamin 3. Waktu itu sama Prabowo juga di masjid Fastabikul Khairat Sawah Lebar. Kita udah punya uang untuk tabungan untuk bayar UKT. Tapi waktu kita tiba-tiba jam 12 malam ibu ke masjid. Aku lagi tidur di masjid, ibu bangunin. Bang bangun. Kenapa bu? Ayah kecelakaan. Wah di situ langsung, waduh. Tapi aku tuh selalu yakin bahwa Al-Insyirah ayat 5 dan 6 setiap muslim itu pasti ada kemudahan. Habis setelah itu duduk dulu, tenangin dulu, mikir gimana caranya. Akhirnya kita lihat dompet, katanya kita lihat HP, kita telepon semua orang yang punya mobil. Akhirnya kita berhasil nelpon orang, kita pakai semua uang yang kita punya untuk jemput ayah, dan uang yang kita punya kita pakai untuk kehidupan selama ayah sakit. Selama itu saya nggak punya uang sepeser pun, dan Hamin perkuliahan bayar UKT itu tinggal 2 hari atau 1 hari lagi. Dan waktu itu yang aku lakuin, aku gabut, jadi aku jalan dari satu masjid ke masjid yang lain. Jalan kaki. Tiba di masjid itu aku sholat duha. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan kamu nih maha kaya loh. Masa kamu nggak mau nolong aku yang begitu fakir ini, begitu miskin ini. Ternyata waktu pulang aku lihat dompetku tinggal 12.000. Aku dalam keadaan lapar, aku makan pangsit. Tiba-tiba ada telepon yang nyaut. Assalamualaikum Pis, UKT udah dibayar belum? Dan Masya Allah di situ langsung ada orang baik hati yang mau bantu aku untuk bayar UKT ku. Masya Allah, benar-benar perjuangan yang luar biasa ya. Itu kalau perjuangan seorang Nafis. Kalau perjuangan ayah dan ibu yang Nafis tahu untuk masalah kependidikan Nafis dan adik-adik itu seperti apa? Kita SMP masih dibiayai sama orang tua. Kalau untuk adik-adik sampai sekarang pun SMA masih dibiayai, tapi SMA memang udah bantu. Yang saya paling tahu sih pernah sih kalau bayar SPP ya kalau SMA tuh. Kita tahu tuh kalau kondisi lagi sepi jualan, tapi waktu kita mau bayar SPP itu uangnya selalu ada. Jadi saya bingung kan kok uang selalu ada, uang sate lagi sepi, dan aku pun di situ posisinya. Di situ saya mikir kayaknya beliau ngutang sih, dan di situ kayak terucap aja, oh, oke, beliau aja mau ngutang nih demi pendidikan anaknya, berarti aku harus bahagiain orang tua aku. Ya sih, aku tuh juga kadang kayak sedih gitu ketika kita meminta sesuatu ke orang tua yang memang keadaannya tidak ada, tiba-tiba besok pasti uangnya udah ada. Kadang kita heran juga, tapi kadang kasihan, sedangkan diri tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Nah, Nafis pernah nggak ada yang di kondisi yang seperti kayak nggak mau menerima uang itu, tapi Nafis butuh gitu? Ada pasti. Oke, boleh ceritain nggak? Jadi kita kan kalau masih baru-baru awal ke kota itu kan, ya jualan roti bakar belum ada awal-awal dulu, pendidikan juga belum ada. Waktu itu adik-adik juga masih sekolah kan, jadi ya kita pengen punya simpanan lah, karena pegangan kita udah habis kan. Waktu itu ngobrol sama orang tua, dan waktu itu ibu kebetulan lagi ada uang. Ibu sebenarnya sih ibu tuh rela mau ngasih, tapi kita yang keberatan itu, simpan aja dulu bu. Tapi ibu ngomong, bang, kami di sini aman. Kamu di situ tuh nggak ada keluarga, di situ nggak ada siapa-siapa. Memang jaraknya dekat Bengkulu sama kota, tapi nggak tahu kita di tengah jalan apa yang terjadi. Jadi waktu itu dikasih sama orang tua uang, tapi dari uang itu aku simpen, dan aku bilang, oke, aku boleh ngambil segini, tapi aku harus ganti lebih. Dan pas-pasan waktu pencairan beasiswa yang kedua itu aku alhamdulillah sih beliin motor untuk adikku kuliah sama bayarin UKT-nya.
Masya Allah. Oh, adek udah kuliah juga? Sudah kuliah. Dan biaya sendiri? Pertama masih aku dibiayai, dan kebetulan dia dapat beasiswa juga, tapi nggak dapat yang uang, jadi dapat free UKT. Oh gitu, langsung UKT-nya yang dibayarin gitu. Oke. Nafis ini sendiri ada nggak sih hal tersulit di hidup Nafis? Karena biasanya ya kalau marbot itu pasti ada aja cerita yang kayak nggak makan lah atau gimana. Padahal kita ini dihidupkan oleh Allah yang Maha Kaya, jadi jangan pernah takut kelaparan, jangan pernah takut kemiskinan seperti itu ya. Pernah nggak sih Nafis punya cerita yang seperti itu? Pernah dulu sama Prabowo, ini nyebut Prabowo terus. Iya, karena memang akrab banget ya. Iya. Prabowo dulu kami masih di masjid Fastabiqul Khairat. Itu 3 hari kami nggak ketemu nasi. 3 hari nggak makan nasi. Nggak ketemu nasi. Jadi memang 3 hari itu posisinya pun selalu hujan. Jadi posisinya hujan dan uang tuh ya nggak ada waktu itu. Jadi mau pulang kita nggak enakan karena masa beban lagi. Udah tuh mau dipakai duit ini untuk kuliah. Jadi benar-benar 3 hari itu ya kadang goreng sisa-sisa masyarakat, kadang di situ makan kan. Ada ya itu sih yang paling bisa ya kita tidak makan 3 hari. Wah, ternyata bisa bertahan sampai sejauh itu bersama Prabowo, sahabat karibnya. Karena kisah hidupnya hampir sejalan sama Bowo ya. Karena aku juga pernah sekali ngundang Prabowo atas prestasinya kemarin. Aku undang dia ke podcast dan dia juga ada cerita kayak aku punya teman namanya tuh Nafis, itu teman seperjuanganku, dia bilang, karena kemana-mana sering berdua. Terus kami juga punya banyak cerita yang sama gitu. Jadi aku benar-benar terharu loh dengar cerita perjuangan seorang Nafis, orang tuanya, karena banyak sekali anak yang di zaman sekarang yang udah dikuliahkan, diberi pendidikan, biaya pendidikan full oleh orang tuanya, malah bohong, kadang uang UKT-nya yang seharusnya 2.400.000 bilangnya 3 juta. Jangan kayak gitu. Nanti kita bakal menemukan kesulitan-kesulitan lain ketika kita sudah mulai bisa berbohong. Terus mungkin dari hal kecil ya, uang fotokopi yang harganya 500 jadi 1.000 gitu. Jadi kita tuh belajarlah untuk lebih jujur lagi ke diri kita. Oke, Nafis, Nafis ini kan penerima beasiswa KIP kan? Gimana sih tanggapan Nafis sendiri tentang adanya penyalahgunaan dana KIP? Karena ada kan beberapa yang viral kemarin, anak KIP tuh kok hedon banget, anak KIP kok pakai HP iPhone gitu. Kalau mandangnya sih, kalau Nafis selalu berusaha untuk pakai 2 kacamata. Karena gimana pun ada sebab dan akibat. Dan waktu lihat, kebetulan kan kita juga dapat di pengurus angkatan itu ngurus berkas. Dan kita tahulah bagaimana teman-teman kita pembelanjaannya. Dan selama kita di sini, dan ternyata memang banyak teman-teman kita yang hari ini sebenarnya mereka dibiayai juga sama orang tua mereka, ditambah uang dari bidik misi, dan ya ada beberapa juga oknum, tapi oknum yang menyalahgunakan pembiayaan tersebut. Makanya dulu sebelum kami dapat beasiswa selalu dibekali, jangan pernah dipakai untuk sesuatu yang tidak berguna. Selalu dipakai memang untuk menunjang perkuliahan, walaupun itu bersifat iPhone tadi. Iya. Karena memang banyak sekali ya Nafis. Dan pandangan kami yang pertama, seuzonnya memang mereka salah menyalahgunakan. Tapi kami ada pandangan kedua untuk usnuzonnya, dibalik mungkin mereka punya iPhone, memang mungkin kebutuhan perkuliahan mereka, atau kedua mereka mungkin punya job yang lain selain bidik misi. Oke, atau punya memang memenuhi gaya hidup. Ada juga gitu. Tapi jangan ya guys, itu sebenarnya KIP itu, dana beasiswa itu memang diturunkan untuk orang-orang yang memang benar-benar mau berpendidikan. Asli. Karena kita sedikit khawatir ya dengan pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Makanya pemerintah itu memberikan beasiswa, banyak sekali beasiswa. Salah satunya ya beasiswa KIP itu untuk menunjang biaya pendidikan. Jadi jangan lagi sampai disalahgunain. Oke Nafis, kita tadi udah bahas tentang perjuangan orang tua Nafis, perjuangan Nafis. Kalau Nafis ini kan seorang laki-laki, pasti ada gengsinya untuk bilang sayang ke orang tua nih. Mungkin lewat tayangan ini nanti kita bakal tampilkan kasih ke orang tuanya Nafis. Boleh Nafis sampein kalau sebenarnya Nafis itu sayang banget sama ayah dan ibu. Wah, ini jarang nih. Iya, karena laki-laki kan jarang mengungkapkan rasa sayangnya. Kami lebih ke cara. Betul. Ungkapin ya untuk ayah, ibu yang hari ini lagi berjuang juga. Nafis mengucapkan terima kasih banyak
karena berkat pendidikan kalian dari kecil sampai besar, saya berhasil tumbuh dengan mental yang kuat, bukan mental yang sekali tumbang, tapi mental yang sudah bertumbang-tumbang berkali-kali, sudah jatuh berkali-kali, ternyata tetap berdiri. Itu berkat pendidikan kalian. Napis hari ini, insya Allah dengan ridho Allah benar-benar berikhtiar di sini, bukan untuk diri Napis tapi untuk kedua orang tua. Dan Napis pengen kedua orang tua menyaksikan beberapa momen yang membuat kalian juga bahagia. Salah satunya kalian harus hadir. Dan Napis pengen Tuhan panjangin umur kalian sampai Napis bisa bagian kalian. Dan harapan paling besar, paling sederhana bagi diri Napis, kalian bisa hidup di masa tua nanti tanpa bekerja, hidup dengan rasa nyaman. Dan insya Allah kalau memang rezeki ada, kita bisa sama-sama ke Baitullah. Masya Allah. Selain orang tuanya Nafis, aku yakin sih selain aku juga pasti ada rekan humas yang bangga punya sosok Nafis di kehidupannya. Teman-teman Nafis juga pasti bangga punya sosok yang bisa memotivasi dalam dunia pendidikannya seperti Nafis. Kita tuh kadang untuk melanjutkan pendidikan itu kita tidak mesti melihat background kita, background keluarga kita, kayak mentang-mentang saya nih dari keluarga yang tidak mampu, nggak mau kuliah gitu. Jangan seperti itu ya, karena pendidikan itu sangat penting gitu. Baiklah rekan humas, tadi kita udah bahas banyak banget. Mungkin masih ada pesan dan kesan yang ingin Nafis sampaikan untuk rekan humas yang sedang nonton? Oh, baik, untuk rekan humas semuanya, kalau kalian bilang bahwa pendidikan butuh uang, kalian salah. Kalau kalian bilang pendidikan itu harus orang pintar, kalian salah. Saya bukan orang yang pintar dan saya bukan orang beruang. Tapi niat yang baik, niat yang tulus diawali, maka itu akan membentuk ikhtiar-ikhtiar ke depannya yang membantu teman-teman dalam menggapai semua impian. Yang paling pertama adalah nawaitu dulu. Niatnya dulu. Oke. Harapan Nafis ke depannya gimana untuk diri Nafis sendiri dan teman-teman seperjuangan Nafis? Untuk harapan sih, kalau untuk Nafis mohon doanya teman-teman semuanya, karena hari ini Nafis sedang berjuang juga untuk beberapa perlombaan juga yang sedang kita ikuti, sama ada ngebangun dunia relawan Bengkulu supaya lebih baik lagi, karena kita pengen ngelihat semua orang bisa sekolah, kita pengen ngelihat semua orang bisa senyum, kita pengen ngelihat semua orang bisa bahagia. Dan untuk pesan untuk teman-teman yang sedang berjuang juga, yang bahkan mungkin nasibnya sama-sama Nafis atau mungkin lebih sedih daripada Nafis, kalian gak sendiri. Kalian gak sendiri, dan ingat, memang benar kata lagu itu, bahwa di ujung sana pasti lebih indah. Oke, Masya Allah. Aku ini adalah salah satu orang yang sebenarnya menyaksikan perjuangan seorang Nafis, karena memang kami sempat satu sekolah ya Nafis. Nafis ini kebetulan adik tingkat saya ketika di SMP dulu, namun kami berpisah ketika saya melanjutkan SMA dan dipertemukan lagi sekarang di kampus UINPAS tercinta. Masya Allah. Saya juga ikut bangga dan senang sekali bisa bertemu sosok seperti Nafis, bisa berinteraksi secara langsung dengan Nafis yang memberikan motivasi kepada saya, kepada rekan humas tentunya untuk jangan lagi malas-malas dalam menggapai dunia pendidikan. Baiklah, masih ada yang ingin sampaikan? Terima kasih kepada humas yang sudah mengundang saya, dan terima kasih sudah mencoba untuk menyebarkan motivasi ini. Itu saja. Oke, itu saja cukup? Cukup. Baiklah rekan humas, itu saja podcast kita pada siang hari ini. Semoga bisa mengambil pelajaran dan memetik hikmah dari apa yang disampaikan oleh Nafis. Semoga bisa membanggakan orang tua juga seperti Nafis. Dan saya yakin rekan humas yang lainnya tidak pernah menyalahgunakan dana KIP. Amin. Dan tentunya kalian harus tetap kuliah bersemangat demi orang tua. Baiklah rekan humas, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.